Shalom teman-teman Tin semuanya. Nah, di hari yang berbahagia ini kita ketemu lagi ya. Oke, siapa yang sudah siap untuk beribadah hari ini? Mari sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau undang teman-teman semua buat bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang masih Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau sama-sama belajar kembali Tuhan, biar Tuhan Yesus Kau yang ajarkan setiap kami, bukakan telinga kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami dan boleh kami terapkan, bahkan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Nah, teman-teman semua, minggu ini kakak mau bawain tema mengenai look around you. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton di bioskop ya, sebelum bioskopnya mulai kan pasti ada bisikan-bisikan look around you. Seperti itu. Nah, tapi hari ini kita bukan mau nonton, tapi kita mau belajar sama-sama ya. Kira-kira apa sih look around you ini? Nah, teman-teman semuanya, kita buka dulu ayatnya ya. Kita buka di Amsal 13 ayat yang ke-20. Kakak bacain, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apa sih hubungannya ayat ini dengan look around you, teman-teman? Nah, jadi kita itu di dalam hidup ini pasti teman-teman itu semua punya yang namanya teman, betul ya? Mau teman, mau sahabat gitu ya. Pasti orang-orang terdekat kita selain keluarga pasti teman-teman punya. Dan dimanapun itu, mungkin di tempat les, atau mungkin di sekolah, atau mungkin di gereja ya, dimanapun, atau mungkin teman online sekarang juga ada kan ya di media sosial. Itu juga pasti teman-teman punya yang namanya teman ya. Nah, di sini nih teman itu bisa diibaratkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang akan menghiasi hidup kita. Orang-orang yang akan hadir selalu di kehidupan kita. Kenapa? Karena selain keluarga, kita butuh sosok orang lain yang dapat mendampingi kita dalam menjalani hidup ini. Nah, di dalam ayatnya tadi berkata bahwa siapa yang bergaul dengan orang bijak, ia akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Nah, teman-teman, hari-hari ini kita harus memilih teman dalam pergaulan kita. Ayat ini menjadi motivasi setiap kita untuk kita dapat memilih pergaulan-pergaulan yang baik dan benar, yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Setiap pertemanan yang kita jalani itu semuanya akan membentuk karakter kehidupan kita, akan menentukan apa yang menjadi pilihan kita. Ya kan? Kalau misalnya saya berteman dengan orang yang baik, tentu saya akan berbuat baik. Tetapi kalau saya berteman dengan orang-orang yang memberikan perlakuan tidak baik, memberikan perlakuan buruk, contohnya perkataan-perkataan saja gitu ya, perkataan kasar yang mungkin bisa diberikan oleh teman-teman kita gitu, kita dapat terpengaruh, otomatis kita juga bisa memperkatakan hal itu. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang kita jalani setiap harinya gitu. Mungkin di keluarga kita baik-baik aja, tapi dalam pertemanan kita bisa menjadi pribadi yang berbeda. Jadi kita harus memilih pergaulan kita itu baik atau benar. Nah, kemudian di sini kita mau sama-sama belajar gimana sih cara memilih pergaulan yang baik ya. Hari-hari ini mungkin kita jarang banget nih ketemu sama teman-teman secara langsung. Tapi mungkin kita lebih banyak chat, lebih banyak telepon, lebih banyak video call, atau mungkin teman-teman yang suka main game, mungkin kita main game bisa sambil ada speakernya, ada suaranya ya kan. Di situ cara kita berteman. Nah, tapi bagaimana sih kita menentukan pergaulan yang baik dalam kehidupan kita? Kita mau sama-sama belajar ya. Oke, yang pertama, tidak mencari kesenangan untuk saat ini. Kenapa sih kita tidak boleh mencari kesenangan hanya untuk saat ini aja? Tapi kan Kak, aku masih muda,
aku masih perlu belajar lagi, berkembang lagi, harus bisa mengetahui hal ini, mengetahui hal itu. Jadi aku tahu nih kira-kira mana yang membuat aku senang atau mana yang bisa mengasah keterampilan aku gitu. Boleh, itu boleh, tapi kita jangan terlena terlalu lama, teman-teman. Nah, di sini Kakak mau kasih ayat di Kolose 3 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat yang berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Teman-teman, kita tidak boleh pikirkan segala sesuatu saat ini itu hanya untuk diri kita saja. Tapi kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa sih? Perkara-perkara yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ayatnya jelas bahwa kita telah mati, bahkan hidup kita ini itu tersembunyi bersama dengan Allah. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itu semuanya kita lakukan bersama dengan Allah. Jadi kita harus tahu mana kira-kira yang menjadi kehendak Allah, mana yang kira-kira bukan menjadi kehendaknya Allah gitu. Kita harus dapat memilih dengan bijak. Balik lagi ya, ada kata bijak. Kita harus memilih dengan bijak mana hal-hal yang perlu kita lakukan dan mana hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Salah satunya dalam memilih pertemanan atau pergaulan. Kebanyakan pergaulan hari-hari ini memang terasa lebih menyenangkan gitu ya. Tapi apakah semuanya itu kita butuhkan hanya untuk bersenang-senang saja kira-kira? Atau mungkin kita perlu memikirkan kemana arah kehidupan kita selanjutnya, terutama di dalam pertemanan. Nah, jadi kita harus memilih nih, kira-kira mana sih pertemanan yang bisa membangun diri kita, mana sih pertemanan yang membuat kita mungkin menjadi pribadi yang tidak baik ke depannya gitu. Mungkin teman-teman berpikir, enggak lah kak, orang aku masih muda kali, hal seperti itu tidak terlalu penting. Tapi kakak juga dulu sempat berpikir seperti itu. Tapi kakak belajar gitu ya, bahwa sebenarnya ketika kita memilih pertemanan yang baik, kita tidak membuang waktu kita dengan sia-sia. Karena kita tahu ketika kita on track, ketika kita di dalam perjalanan bersama dengan Allah, kita memilih teman-teman yang baik, kita juga menentukan hidup kita yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi pastikan kalau kamu tidak hanya memikirkan kesenangan sesaat saat ini, tapi kita memikirkan hal yang baik ke depannya. Nah, kemudian kira-kira apa lagi sih yang mungkin bisa kita pelajari untuk kita dapat menentukan pergaulan yang baik itu seperti apa di zaman yang sekarang. Yang kedua itu ada pengaruh dari teman. Nah, kenapa pengaruh dari teman? Karena apa? Yang tadi kakak sudah sampaikan, bahwa kita itu berteman itu akan mempengaruhi sikap dan karakter kita ke depannya. Jadi kita harus bisa menimbang-nimbang pengaruh dari teman kita ini baik atau enggak sih. Sama seperti ayat yang kita sudah baca tadi di awal ya, siapa yang bergaul dengan orang yang bijak, dia akan menjadi bijak. Tapi siapa yang bergaul dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Ingat teman-teman, bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang. Kalau bijak jadi bijak loh, tapi kalau bebal jadi malang. Kehidupan kita rasanya sangat berat. Karena apa? Karena kita tidak bergaul dengan orang yang tepat gitu. Di sini pergaulan itu akan menentukan sikap dan karakter kita. Kita mau menjadi teman yang seperti apa sih? Bukan cuma kita untuk keluarga kita, tapi kita untuk teman kita. Mungkin kita bergaul dengan si A, orangnya baik, kita akan menjadi baik. Tetapi ketika kita bergaul dengan si B, karena kan kita punya teman gak cuma 1, 2, 3, 4, tapi pasti banyak. Ketika kita bergaul dengan B, kita mungkin akan mengikuti pola pertemanannya dia gitu. Nah, jadi pengaruh itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apalagi di masa umur sekarang ya, umur teman-teman sekarang nih, itu masa dimana kita tuh belum benar-benar terbentuk sikap dan karakternya. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan, harus benar-benar yang namanya tadi bijak dalam memilih pergaulan. Kalau misalnya nih
kita diajarkan oleh orang tua kita itu menjadi anak yang baik, tetapi teman kita ada yang berlaku kasar gitu ya. Mari kita pilih hal yang baik, kita mengikuti ajaran dari orang tua kita. Tetapi kalau misalnya mungkin ada juga di dalam keluarganya mungkin kurang diajarkan tata krama, atau mungkin tidak terlalu diajarkan banyak oleh keluarganya, tetapi ketika dia berteman dia mendapatkan perlakuan yang baik, boleh kita contoh gitu ya. Jadi kita harus mengambil segala sesuatu yang baik gitu. Tetapi percayalah, di dalam keluarga kita pasti semua yang diajarkan buat kita itu adalah ajaran yang baik. Dan kakak juga percaya teman-teman juga pasti tidak akan mudah terpengaruh oleh teman-temannya semua, dan pasti akan menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Oke, yang ketiga, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari untuk kita dapat memilih pergaulan yang baik? Yang ketiga itu ada terlalu nyaman dengan lingkungan pergaulan. Sekarang itu kata-kata nyaman dalam pergaulan itu bisa membawa kita ke dalam pergaulan yang baik atau yang buruk. Tetapi itu semua tergantung dari apa yang kita percaya dan kita ikuti nih adik-adik. Contoh, misalnya kita bergaul sama teman yang dia tuh suka baca Alkitab. Pasti otomatis kita akan diingatkan kan sama teman kita, kamu baca Alkitab deh, misalnya gitu. Pasti mau gak mau kita akan terpengaruh. Nah, tapi kalau misalnya kita berteman sama orang yang jarang beribadah gitu ya, hari Minggu off ibadah itu secara online gitu ya, terus udahlah nanti aja, bisa jam 2, bisa jam 3, atau bisa nanti malam aja ibadahnya gitu. Lama-lama kita lupa gitu kan. Karena apa? Kita tidak terbiasa membangun diri kita. Bahkan teman-teman kita sendiri itu juga tidak mempunyai kebiasaan yang sama dengan kita gitu. Karena apa? Kita menganggap ya lingkunganku seperti ini, aku ikutin aja lah gitu. Gak masalah, dia aja gak ke gereja gak kenapa-napa kok, apalagi saya misalnya gitu kan. Saya gak ke gereja juga gak apa-apa. Nah, hati-hati dengan lingkungan yang membuat kita nyaman, tapi nyamannya itu tidak baik buat kehidupan kita. Jadi balik lagi ke ayat utama kita tadi, kita harus apa? Bijak dalam menentukan segala sesuatunya, dalam memutuskan segala sesuatunya, apalagi dalam pergaulan kita. Nah, kakak mau kasih ayat terakhir buat setiap kita ya. Ada di Roma 12 ayat yang kedua. Berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, di sini kita belajar ya bahwa ternyata untuk kita memilih pergaulan itu sangat penting loh. Kita tanpa sadar, kita cuma berteman aja sama mereka. Tadi faktornya karena kita nyaman, nyambung ngobrolnya, ya kan, diajak main game juga seru gitu, diajak curhat ngobrol juga seru nih temennya nih. Tapi kita nggak sadar mungkin yang nyaman ini membuat kita menjadi apa? Menjadi pribadi yang tidak baik gitu. Atau mungkin pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh teman-teman kita itu membuat kita menjadi tidak baik. Tapi di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh terlalu memikirkan orang lain, tapi kita harus memikirkan diri kita. Oh, kalau saya bergaul dengan dia, saya menjadi tidak baik. Ya udahlah gitu. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus memikirkan bahwa kita tidak boleh sama dengan teman-teman kita yang membawa pengaruh yang tidak baik. Jadi di sini kita belajar ya bahwa sikap perilaku kita menentukan masa depan kita seperti apa. Kita harus tahu bagaimana memutuskan, menentukan segala sesuatu dalam pergaulan kita secara bijak. Ingat, orang yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Tetapi orang yang bergaul dengan orang bebal, ia akan menjadi malang. Adik-adik tidak mau kan menjadi malang? Maka dari itu, mari hari-hari ini kita harus lebih bijak dalam memilih pertemanan. Kita harus lebih bijak dalam menentukan segala sesuatunya. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita, memberikan pengharapan. Bahkan Tuhan menuntun kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Bahkan dalam pertemanan kita, Tuhan pasti juga akan menuntun setiap kita.
Kuncinya adalah kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus sering menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, kita harus sering membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Percaya pasti adik-adik dapat dimampukan untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, itu aja yang mau kita pelajari sama-sama hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa sebelum kita tutup. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh belajar Tuhan. Kami tahu bahwa kami hidup di dunia ini mempunyai tujuan Tuhan. Dan kami juga diberikan Tuhan untuk memilih pertemanan mana yang baik untuk kehidupan kami atau mana yang buruk untuk kehidupan kami Tuhan. Kau yang berikan hikmat buat setiap kami Tuhan, agar kami dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memisahkan mana anak Tuhan dan mana anak yang bukan dari Engkau Tuhan. Dan kami dapat memiliki pertemanan yang baik, bahkan membentuk karakter kami menjadi lebih baik, pribadi yang menjadi lebih baik Tuhan. Dan kami dapat mampu melalui kehidupan kami, bahkan kami dapat melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga orang tua kami Tuhan dalam mendidik setiap kami, biar Kau yang berikan terus kebijaksanaan hikmat-Mu Tuhan, agar kami juga menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, adik-adik jangan lupa memberikan persembahan yang ada di barcode setelah ini ya. Dan pastikan adik-adik dapat ikut ibadah di minggu depan, dan kita ketemu lagi lain waktu. Oke? See you, happy Sunday. God bless you.